Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Jawaban hidupku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Tuntun langkah kami, perkataan tutur kata, sikap tingkah laku perbuatan kami, seturut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Amsal pasal 25, ayat 1-14. Demikian firman Tuhan.
Juga ini adalah amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Janganlah berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat, janganlah terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Amsal 25 mengingatkan kepada kita tentang bagaimana mengucapkan perkataan tepat pada waktunya dan menegur orang secara bijaksana. Dijelaskan di ayat 11 dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengarkan. Mengapa ini penting, Bapak Ibu? Karena perkataan yang diucapkan tidak tepat waktunya seringkali menimbulkan masalah, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Demikian juga teguran yang disampaikan dengan tidak bijaksana, tentu kita ingin menegur dengan tujuan supaya orang itu memperbaiki kesalahan dan bila berdosa bertobat. Tetapi bila kita tidak bijaksana dalam menegur, kerap kali justru menimbulkan kepahitan, kejengkelan, kemarahan, dan justru tidak membuat orang itu bertobat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, bagaimana kita berkata-kata dengan tepat pada waktunya dan menegur dengan bijaksana? Hal ini tidak mudah, tetapi oleh pertolongan Tuhan, oleh kebenaran firman hari ini, kita diajar beberapa hal, kiat-kiat ya. Yang pertama, kita mesti berpegang pada kebenaran. Perhatikan ayat 4 dan 5. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tatanya oleh kebenaran. Kata-kata bijak dari pengamsal ini tujuannya adalah kita mesti berpegang pada kebenaran. Kalau kebenarannya muncul, maka apa yang kita katakan akan membawa kebaikannya. Artinya, dijauhkan dari kebohongan, dijauhkan dari saksi dusta. Bila ya, katakan ya, bila tidak, katakan tidak. Tetapi tidak cukup hanya berpegang pada kebenaran. Poin yang kedua, yaitu harus tetap tenang dalam menghadapi masalah. Ayat 6-8 menjelaskan, saya baca sekali lagi. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia.
Apa yang matamu lihat, jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan. Karena pada akhirnya apa yang engkau dapat lakukan kalau sesamamu telah mempermalukan engkau? Ayat-ayat ini menjelaskan tetap tenang. Jangan panik. Orang Jawa bilang jangan gerusa-gerusu. Tenang. Yang pertama tadi, berpegang pada kebenaran. Yang kedua, tenang. Yang ketiga, tetap bersikap baik meskipun dalam situasi kurang baik. Perhatikan ayat 9-10. Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Ini yang ketiga. Bagaimanapun situasinya, tetap berbuat baik, jangan mempermalukan orang. Nah, ini kiat-kiatnya Bapak Ibu, bagaimana berkata-kata tepat pada waktunya dan bagaimana menegur dengan bijaksana. Pegang kebenaran, tetap tenang, dan tetap berbuat baik situasinya bagaimanapun. Biarlah kebenaran firman ini menolong kita lebih bijaksana lagi dalam berkarya bagi Tuhan, dalam melayani, dalam kita membina keluarga, dalam apapun kehidupan kita saat kita harus berkata-kata atau memberi nasihat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu yang sangat indah hari ini, karena kami sangat membutuhkan. Kerap kali permasalahan terjadi karena kami tidak tepat berkata-kata, tidak tepat waktu, tidak tepat perkataan, pilihan kata. Juga kadangkala terjadi niat menegur untuk kebaikan malah menjadi permasalahan. Tetapi firman-Mu hari ini dengan bijaksana mengajar kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang indah, yang tepat berkata-kata, dan bijaksana dalam menegur. Kami mau belajar berpegang teguh pada kebenaran, dan tetap tenang, serta tetap berbuat baik, tetap bersikap baik, apapun keadaannya. Maka Tuhan akan menyertai, menolong, karena Tuhan juga mengawal firman-Nya. Genapi firman-Mu atas kehidupan kami, dan janji-janji berkat yang menyertainya. Rumah tangga kami lebih diberkati, usaha pekerjaan kami lebih diberkati, pelayanan kami di gereja lebih diberkati, karena komunikasi yang indah, kesatuan, dan pernyataan kasih yang nyata. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang pagi hari ini merenungkan firman-Mu bersama dan naikkan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.